Kali ini gue coba bahas tentang Kali Linux lagi, yaitu tentang tutup buka port. Oke, kita coba aja langsung ya praktek, jangan digoreng karena kalau kebanyakan digoreng nanti gosong. Oke, langsung nih saya buka nih untuk di Kali Linux-nya. Oke, dan ini jadi saya sudah install nih ya untuk Kali Linux-nya. Yang belum install silakan install. Saya juga udah buatkan video tutorialnya bagaimana cara menginstal Kali Linux. Nah, sekarang langsung ya, saya udah login nih ceritanya Kali Linux. Saya coba ingin jelaskan bagaimana melakukan tutup buka port dan bagaimana Kali Linux mencari celah port-port yang terbuka seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Langsung aja nih ya. Saya akan menjalankan di Windows ya, yang nantinya akan saya scanning Windows. Nah, di sini oke, service dari Apache dan MySQL. Ya kan, di sini ketika Apache dan MySQL ini saya running nih ya, udah start. Ini biasanya Apache ini bisa kita download di internet secara gratis XAMPP, paket dari SAM ini. Saya biasa gunain untuk ngedevelop web ya, seperti itu. Oke, langsung aja nih kita lihat. Saya akan coba gunain di Kali Linux yaitu Nmap untuk lakukan port scanning. Nmap. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu IP address kita nih ya, IP config. Berapa sih IP address yang ada di komputer Windows-nya? Oke, IP address-nya adalah 192.168.1.6. Oke, udah ya di sini ya. Saya coba lakukan ping terlebih dahulu dikali 192.168.1.6, terus kita enter. Oke, replay ya, berarti secara network nggak ada masalah, terhubung langsung ke jaringan. Oke, langsung aja kita gunakan Nmap. Oke, service-nya, version-nya, langsung aja nomor IP-nya seperti ini. Oke, nah kayak ini ya IP-nya tadi. Kita coba enter, kita lihat. Kita lihat lakukan scanning port dengan menggunakan Nmap. Nanti kita bisa lihat port-port apa aja yang terbuka. Port-port apa aja yang terbuka. Ingat, port adalah salah satu jalur masuk hacker untuk meretas. Jadi ada baiknya, ini penting banget kita memahami bagaimana caranya melakukan tutup buka port. Ya, melakukan tutup dan buka port. Ingat, port adalah salah satu pintu masuknya hacker. Nah, di sini kita lihat port-port yang teropen karena saya menjalankan aplikasi SAM ini, yaitu membuka service dari Apache dan MySQL, maka terdeteksi nih. Kita bisa lihat nih. Ya tuh, portnya adalah port yang terdeteksi nih ya. Port 80 otomatis terdeteksi, dan port 3306 MySQL. Nah, ya kan, dengan servisnya adalah MariaDB. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kalau kita ingin menutup port-port ini agar tidak bisa dilakukan scanning, ya kan? Dari luar jaringan tentunya. Ada satu cara, ya kan? Kalau di Windows biasanya kita juga bisa menggunakan firewall, Begitu juga di Linux ya. Di Linux kita bisa juga menggunakan firewall. Tapi ingat, ada port-port yang harusnya memang tetap harus terbuka, ya kan? Contohnya adalah seperti port 80, yaitu port HTTP. Jika port HTTP tidak dibuka untuk publik, maka tentu saja kalau kita punya server web kita tidak bisa di-open dengan menggunakan HTTP. Nah, ibarat kata sebuah rumah kan nggak mungkin rumah kotak nggak ada pintu. Pasti kan ada pintunya. Dan bagaimana caranya kita agar bisa mengamankan pintu kita dari serangan luar. Nah, lanjut deh ya. Kita coba lanjut nih. Oke, kita lanjut nih. Kita bisa lihat di sini
open ya. Nah, sekarang coba kalau saya off service ini, sengaja nih saya coba off ya, saya scanning lagi. Kita lihat. Saya matikan servisnya dan saya lakukan scanning ulang. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu, masih nunggu. Ingat, port adalah salah satu pintu masuk hacker, ya kan? Agar bisa meretas sistem lebih lanjut dan selanjutnya diteruskan dengan teknik exploit. Oke. Nah, yuk kita lihat di sini setelah kita tidak menjalankan, maka port 80 itu tadi dia tertutup ya, seperti itu, otomatis dia tertutup. Seperti itu, port 80-nya nggak terbuka lagi. Seperti ya, gitu. Kita bisa lihat. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana kalau kita ingin melakukan total, misalnya melakukan blok ya, melakukan blok yang bisa menggunakan firewall ya, bisa menggunakan teknik firewall. Ini bisa kita lihat di sini, langsung aja di control panel kita aktifkan untuk firewallnya. Sini untuk bisa melakukan blok ya. Ingat di Linux juga ada ya settingan firewall ya. Jadi kita bisa mainkan firewall port-port yang harusnya open dan port-port yang harusnya tidak open gitu ya. Oke, saya coba aja langsung klik gitu. Oke, ini portnya udah aktif, firewallnya udah aktif. Saya lakukan coba scanning lagi. Oke, seperti ini. Kita coba tes, kita lihat apakah masih bisa lakukan opening. Nah, kita bisa lihat seluruh port sudah tertutup walaupun servis ini saya jalankan nih ya. Lihat Apache saya jalankan port 80-nya terbuka dan MySQL membuka port 3306, tapi karena tadi firewall-nya sudah saya jalankan, maka servisnya pun akan tertutupi oleh firewall ya, tertutupi oleh firewall ya. Benar ya, tertutupi oleh firewall. Ada baiknya kita juga bisa melakukan bertahan dari serangan luar dengan mengetahui konsep bagaimana melakukan setting firewall di Windows dan tentu saja di Linux. Ya, mungkin demikianlah tutorial yang sangat singkat, dan nantikan lagi tutorial-tutorial yang menarik lainnya dari video kami LPK IT Komputer. Terima kasih.